Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya selaku moderator kelompok 2 meminta izin kepada Miss dan teman-teman sekalian untuk kami kelompok 2 kelas 11C Farmasi mempresentasikan makalah kami yang berjudul Gagal Jantung. Namun sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Erika Dewi Prasetyo, absen 6. Saya Manda Natalia Saputri, absen 10. Nama saya Putu Putrian Pratnyani Asa, absen 18. Nama saya Sanya Simonika, nomor absen 19. Gagal jantung merupakan suatu keadaan di mana jantung tidak dapat lagi memompa darah ke jaringan untuk memenuhi kebutuhan metabolisme tubuh, walaupun darah balik masih dalam keadaan normal. Dengan kata lain, gagal jantung merupakan suatu ketidakmampuan jantung untuk memompakan darah dalam jumlah yang memadai untuk memenuhi kebutuhan metabolik tubuh atau forward failure, atau kemampuan tersebut hanya dapat terjadi dengan tekanan pengisian jantung yang tinggi atau backward failure atau keduanya. Menurut ESC atau European Society of Cardiology, gagal jantung merupakan sindrom yang karakteristiknya yaitu napas pendek, menetapnya batuk dan wheezing, pergelangan kaki bengkak dan mudah lelah, terdapat tekanan vena jugularis, terdapat pulmonary crackless, meningkatnya frekuensi nadi, serta terdapat edema perifer. Berikutnya adalah tanda dan gejala gagal jantung. Tanda gagal jantung yang pertama yaitu edema. Edema adalah penumpukan cairan dalam jaringan tubuh yang menyebabkan terjadinya pembengkakan. 2. Palpitasi adalah kondisi detak jantung di atas normal meskipun sedang tidak melakukan aktivitas yang berat. Ketiga, congestion adalah penumpukan cairan di paru-paru yang menyebabkan hidung tersumbat. Yang keempat, denyut nadi tidak teratur. Kelima, kenaikan berat badan secara tiba-tiba. Keenam, perubahan output urin. Ketujuh, penurunan berat badan. Ke-8, ortostatis, yaitu pusing ketika beranjak dari duduk atau berbaring. Ke-9, frekuensi nadi 120 per menit. Ke-10, kulit dingin pucat berbintik-bintik. Selanjutnya, gejala gagal jantung. Yang pertama, sesak nafas. Kedua, intoleransi terhadap olahraga. Ketiga, ortopnea, merupakan kondisi sesak nafas yang terjadi saat berbaring. Keempat, kelelahan dan pusing. Kelima, mual, muntah, kehilangan nafsu makan. Yang keenam, diare. Ketujuh adalah paroxysmal nocturnal dyspnea, yang merupakan kondisi sesak napas pada malam hari selang beberapa jam tertidur yang menyebabkan nafas yang tiba-tiba pendek saat tertidur. Yang ke-8, kegelisahan, bingung, dan pingsan. Ke-9, rasa penuh pada perut bagian kanan. Ke-10, batuk parah. 11, nyeri dada. Yang ke-12, wheezing, merupakan suara khas yang dihasilkan ketika udara mengalir melalui saluran nafas yang menyempit. Yang ke-13 yaitu pembengkakan kaki. Penyebab penyakit gagal jantung meliputi yang pertama hipertensi atau bisa disebut tekanan darah tinggi, yang kedua diabetes di mana glukosa darah tinggi yang disebabkan karena adanya gangguan dalam tubuh sehingga tubuh tidak mampu menggunakan glukosa darah ke dalam sel dan glukosa menumpuk dalam darah. Yang ketiga ada aritmia, di mana kondisi detak jantung tidak normal yang disebabkan oleh perubahan pada jaringan dan aktivitas jantung atau sinyal listrik yang mengontrol detak jantung. Yang keempat ada kardiomiopati, kondisi jantung sulit mengedarkan darah ke tubuh yang disebabkan adanya jaringan parut di otot bilik kanan jantung. Yang kelima ada miokarditis. Miokarditis disebabkan oleh infeksi otot jantung yang disebabkan oleh virus adenovirus, herpes simplex virus, ekovirus, rubella, HIV, dan Epstein-Barr virus.
Yang keenam ada hipertiroidisme, di mana kondisi kelenjar tiroid memproduksi hormon tiroid yang berlebihan. Yang ketujuh ada anemia. Anemia merupakan kondisi tubuh kekurangan sel darah merah sehat atau hemoglobin yang menyebabkan sel-sel dalam tubuh tidak mendapatkan cukup oksigen dan tidak berfungsi secara normal atau hipoksemia. Yang kedelapan ada jantung koroner. Jantung koroner terjadi akibat adanya sumbatan pada pembuluh darah yang berfungsi untuk memberi suplai darah ke otot jantung yang menyebabkan otot jantung melemah. Yang kesembilan ada katup jantung yang rusak. Yang ke-10 ada penyakit jantung bawaan. Yang ke-11 ada melemahnya ruang jantung atau ventrikel kiri yang bertugas memompa darah ke seluruh tubuh. Yang ke-12 ada kakunya ventrikel sebelah kiri sehingga jantung sulit terisi darah. Dan yang terakhir ada konsumsi alkohol dan obat-obatan terlarang. Pengobatan gagal jantung secara farmakologi. Yang pertama, mengurangi penumpukan cairan dengan pemberian diuretik. Diuretik yang sering digunakan yaitu golongan diuretik LOP dan thiazide. Penggunaan kombinasi diuretik LOP dengan diuretik thiazide bersifat sinergis atau seimbang. Yang kedua, menurunkan resistensi perifer dengan pemberian vasodilator. Vasodilator dapat bekerja pada sistem vena nitrat atau arteri hidralazin atau memiliki efek campuran vasodilator dan dilator arteri sebagai penghambat ACE, antagonis reseptor angiotensin, prazosin, dan nitroprussida. 3. Memperkuat daya kontraksi miokard dengan pemberian digoksin. Glikosida seperti digoksin meningkatkan kontraksi miokard yang menghasilkan inotropisme positif, yaitu memperkuat kontraksi jantung hingga volume pukulan, volume menit, dan diuresis diperbesar serta jantung yang membesar menjadi mengecil. 4. Menghambat pembentukan fibrin dengan pemberian antikoagulan. Antikoagulan adalah zat-zat yang dapat mencegah pembekuan darah dengan jalan menghambat pembentukan fibrin. 5. Menormalisasi frekuensi dan ritme pukulan jantung dengan pemberian antiaritmia. Kerjanya berdasarkan penurunan frekuensi jantung. Pada umumnya, obat ini kurang lebih dapat mengurangi daya kontraksinya. 6. Memblokir aktivitas simpatik dengan pemberian beta blocker, carvedilol, bisoprolol, dan metoprolol. Dengan memblok paling tidak beberapa aktivitas simpatik, penyekat beta dapat meningkatkan densitas reseptor beta dan menghasilkan sensitivitas jantung yang lebih tinggi terhadap simulasi inotropik katekolamin dalam sirkulasi. Berikutnya pengobatan secara non-farmakologi. Yang pertama, dengan olahraga ringan. Yang kedua, rutin minum obat. Yang ketiga, menjaga berat badan. Yang keempat, mengkonsumsi cairan tidak lebih dari 1000 ml per 24 jam. Yang kelima, diet rendah garam. Dan yang keenam, diet rendah natrium. Demikian presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan di grup farmakologi kelas 11C Farmasi. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua.